Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gue salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya dari di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di rubrik Ramadan kali ini, ya gue mau membahas sebenarnya ini suatu persoalan yang cukup sensitif di lingkungan kita. Tapi mau tidak mau gue harus membahasnya. Ya tujuan gue sih biar nggak ada kesalahpahaman gitu, atau nggak ada yang diskriminatif dan segala macam.
Ya, karena kan agama itu bukanlah lahan untuk diskriminasi ya. Jadi banyak sekali salah paham yang di antara kita yang menganggap bahwa agama itu satu arah dan segala macam. Dan di antaranya yang kerap itu salah pahamnya itu adalah mengenai orang tua dan anak ya. Jadi ya yang beredar di sekitar kita adalah ya orang tua itu pasti benar, anak itu bakal selalu salah gitu kan ya. Bahkan nih ya dengar-dengar ada kutipan kalau misalkan ya sesalah-salahnya orang tua tetap harus dianggap benar katanya gitu. Sebenar-benarnya anak tetap harus dianggap salah gitu kan. Bahkan gue lagi kutipan-kutipan atau ungkapan yang kayak misalkan gini, sebenar-benarnya seorang anak bakal tetap salah di mata orang tua. Sebenarnya seorang adik bakal tetap salah di mata seorang kakak gitu kan ya. Kalau misalkan seperti ini, ya artinya jangan pernah jangan pernah menyesal bakal banyak generasi hancur, yang hancur akhlaknya, yang hancur pendidikannya karena tertanam pemikiran-pemikiran yang demikian. Ini selama itu bentuknya pemikiran, itu ya berasal dari manusia gitu. Pemikiran itu kan tercipta dari pandangan manusia itu sendiri gitu kan. Nah, di sini kita belajar dari suatu peristiwa di mana ada orang tua dulu yang mengadukan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi orang tua itu mengeluh kepada Khalifah bahwa anaknya itu sudah berlaku durhaka dan demikian. Maka Khalifah Umar pun memanggil anak itu. Hei, Furan, gitu kan ya. Hei, Jang, gitu kalau bahasa Sunda ya. Coba sini kamu. Apa benar kamu sudah berbuat durhaka kepada orang tuamu, gitu kan ya. Ya dia, anak itu malah menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku bertanya kepadamu, apa itu hak anak, gitu kan. Ya Amirul Mukminin menjawab, mendapatkan ibu yang baik, mendapatkan pelajaran agama yang baik, termasuk akhlak yang baik, dan mendapat nama yang baik, gitu kan. Ya sadarilah wahai Amirul Mukminin, kata anak itu. Aku tidak mendapat satupun dari tiga hal itu. Ibuku bukanlah seorang ibu yang baik, katanya gitu. Aku tidak mendapat pendidikan yang baik, pendidikan agama yang baik dari orang tuaku. Dan namaku pun ya kalau diterjemahkan itu kumbang ya. Cuk lah kalau nggak salah. Namaku itu kumbang, katanya kan gitu. Apa kata Khalifah Umar bahwa kalau keadaannya seperti ini, sebelum anak ini durhaka kepada kalian, kalian lebih dulu sudah durhaka kepada anak kalian. Begitu. Jadi, apa ya? Ya ini struktur sosial kita atau keadaan sosial kita yang selalu menganggap durhaka itu hanya dari anak ke orang tua. Padahal sebetulnya orang tua ke anak pun ada dan banyak. Kalau misalkan tidak ada, ya kita coba simak berita-berita. Apakah tidak ada berita yang dimana orang tua menyakiti anak? Apakah tidak ada berita orang tua bahkan membunuh anak? Gue pun di tempat kerja gue berkali-kali ditemukan seorang bayi yang dibuang oleh orang tuanya, bayi yang sekarang tidak punya orang tuanya, yang sangat-sangat malang gitu. Bahkan ada bayi yang udah lahir orang tuanya kabur gitu aja gitu kan ya. Jadi artinya selama namanya manusia tetap kesalahan dan dosa itu ada meskipun itu dari orang tua gitu. Jangan ditanya kalau misalkan dari anak pasti ada. Dari anak tuh pasti ada. Tapi ini yang jadi masalah itu kan ketika posisi orang tua selalu dimenangkan dan posisi seseorang anak selalu disalahkan. Gitu kan. Dan tetapi dan sebenarnya simpel aja kalau kita mau mengakui. Selama kita masih sholat, berarti kita punya dosa. Gitu aja. Kalau kita udah jadi manusia yang bersih, gak punya dosa, kita nggak perlu sholat lagi. Oh, tapi kan Rasulullah itu percontohan dong. Rasulullah itu percontohan buat umat manusia. Rasulullah yang terbebas dari dosa aja sholat. Masa kita yang banyak dosa nggak sholat gitu kan ya. Dan dia analogikan sholat itu kan seperti mandi. Kalau sehari mandi 5 kali, apakah mungkin ada kotoran? Logikanya nggak mungkin.
kalau mandinya benar gitu kan. Nah, begitu juga dengan sholat ini. Selama kita masih sholat berarti kita merasa kita itu punya dosa gitu. Siapapun itu. Apakah orang tua tidak perlu sholat? Di mana hukumnya orang tua tidak perlu sholat gitu kan ya. Jadi terkecuali memang sudah hilang kesadarannya. Kalau dengan kehilangan kesadaran itu sudah alamiah, itu sudah bukan kehendak kita, itu sudah dari Allah gitu kan ya. Ya itu dikembalikan dengan keadaan manusia itu sendiri gitu. Tapi selama masih ada kesadarannya, masih normal juga kehidupannya, ya diwajibkan untuk sholat siapapun, mau itu anak maupun itu orang tua gitu kan. Bahkan banyak sekali pandangan yang berlebihan soal orang tua itu adalah bahwa orang tua itu adalah Tuhannya di alam dunia gitu kan ya. Kalau kita mau menyamakan antara Tuhan dengan orang tua, menurut gue itu terlalu berlebihan. Kenapa? Tuhan gak punya dosa, orang tua punya dosa. Tuhan atau Allah punya kekuatan yang apa saja bisa dia kehendaki tanpa bantuan orang lain. Orang tua masih butuh orang lain, yang melahirkan aja masih butuh bantuan orang lain kok, gitu kan ya. Bahkan membuat anak pun harus butuh bantuan orang lain kan gitu. Jadi ya terlalu berlebihan kalau gue bilang orang tua itu Tuhannya di alam dunia gitu kan ya. Gue sendiri sebagai orang tua gitu kan ya. Dan justru gue mendapat pelajaran yang berharga bahwa iya orang tua itu bisa salah juga gitu kan ya. Jadi dan bahkan kalau gue melihat dari salah satu usul fikih, koreksi kalau gue salah, bahwa ini ketika ada suatu perintah, maka berarti memerintahkan perantaranya, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada perintah seorang anak harus patuh kepada orang tua, maka sikap seorang tua ini juga harus gimana? Sikap orang tua ini juga otomatis dia harus menjalankan perintah Allah, diantaranya dengan memberikan kasih sayang. Gitu. Karena inti dari ajaran agama itu adalah kasih sayang. Gitu. Jadi apakah karena seorang anak yang harus hormat kepada orang tua enggak usah sayang kepada anak, ya enggak gitu juga. Sama hanya dengan kalau misalkan gua katakanlah menyuruh teman gua misalkan pergi ke suatu toko, misalkan, "Fulan lu ke toko A deh," gitu kan ya. Berarti apa? Gue nyuruh misalkan toko A-nya itu dekat 500 meter lah, 1 kilo atau 1 kilo dari rumah gue. Fulan misalkan lu ke toko sana deh, gitu kan ya. Artinya apa? Artinya gue nyuruh dia di baju, nyuruh dia, ya katakanlah nyuruh dia berpakaian, nyuruh dia berkendaraan, nyuruh dia bayar, nyuruh dia nyuruh dia bawa uang kan gitu. Udah otomatis, gak perlu lagi gue bilang, Fulan lu ke toko sana deh, lu pakai motor, berpakaian, lu bawa uang dan segala macam, gak perlu lagi, otomatis semuanya. Gitu. Nah begitu juga dengan kalau kita misalkan ada perintah seorang anak harus patuh ke orang tua. Nah ini orang tuanya juga otomatis dia juga harus 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 menjalankan perintah Allahnya ya. Di antaranya yang intinya itu adalah kasih sayang. Dimana itu adalah kasih sayang itu harus sebagai watak ya. Kenapa watak? Karena watak itu lebih dari syariat. Ya. Jadi misalkan gini, ketika syariatnya bilang marah, tapi wataknya pemarah, tetap aja dia bakal marah gitu kan. Dia misalkan eh, agama memerintahkan agar tidak keras kepala. Kalau wataknya keras kepala, tetap aja keras kepala kan. Nah, jadi di sini kasih sayang itu udah sebagai watak. Gitu. Makanya itulah dasarnya intinya adalah kasih sayang dari agama Islam itu. Jadi ketika ada perintah, tadi gue sebut lagi, ketika ada perintah orang tua harus, katakanlah harus menghormati, seorang anak harus menghormati orang tua, ya ini orang tua juga harus memberikan kasih sayangnya kepada anak timbal balik lah bro. Gitu kan. Bahkan menurut pendapatnya Gus Baha itu, justru ada perintah itu berarti orang tua itu berbakti kepada anak. Maksudnya berbakti di sini adalah mendidik seutuhnya, mendidik seorang anak. Dengan mendidik itu berarti dia itu berbaktinya kepada anak. Nah, mendidik ini adalah kewajiban bagi orang tua.
Seperti yang gue sebutkan tadi, salah satu hak anaknya itu mendapat pendidikan yang tinggi kan gitu. Mendidik bagaimana akhlaknya, tutur katanya, dan demikian. Dan kehidupannya. Jadi ya antara orang tua dan anak ini, ya sebenarnya bahu-membahu. Artinya ya apa ya, yang bisa menolong orang tua itu siapa sih selain anaknya? Gitu kan ya. Yang bisa menolong si anak ini siapa sih selain dari ridho orang tuanya? Gitu kan ya. Sesuai dengan syariat Islamnya ya. Sesuai dengan syariat Islamnya bahwa ya ada juga satu waktu di mana orang tua tidak bisa ikut campur pada anaknya ya ada. Ada juga misalkan seorang anak yang mungkin belum patut juga masuk kepada ranah orang tuanya ya pasti ada-ada aja hal itu. Hanya di sini kalau teringat tadi beberapa kisah hikmah ya, ada seorang orang tua yang sebetulnya dia itu harus ke neraka, tetapi diselamatkan oleh anaknya yang soleh. Ada. Jadi akhirnya seorang tua itu masuk surga. Ada juga yang sebenarnya orang tua itu sudah di surga, tetapi dituntut oleh anaknya karena tidak pernah mengajarkan agama, akhirnya diturun lagi ke neraka. Gitu kan. Nah, jadi di sini sudah semakin apa ya, sudah semakin mematangkan bahwa ya apapun itu mau orang tua mau anak, kedua-duanya juga harus saling bersikap baik lah gitu ya. Saling intinya kan kita hidup itu mencari ridho Allah kan gitu. Saling mencari ridho Allah satu sama lain. Bukan malah yang salah satu malah menjago gitu. Malah sok jago salah satunya gitu. Jadinya malah tidak ada ketentraman dalam kehidupan itu kan gitu. Ya gue membahas ini apa ya mungkin ini agak-agak sensitif tapi harus gue sampaikan juga. Namun yang jelas kan Islam itu cinta damai. Islam itu kasih sayang. Kalau misalkan antar tetangga aja dibahas, bahkan ada satu hadis belum beriman seorang kalau tidak tidak akrab kepada tetangganya gitu kan ya. Tidak akrab tidak menjalin hubungan baik dengan tetangganya. Kalau tetangga aja dibawa-bawa, artinya kan ini Islam ini menuju kedamaian. Agama yang kedamaian, menjalin kedamaian. Kalau dengan tetangga aja harus damai, bagaimana dengan keluarga? Keluarga itu terdiri dari orang tua, anak, gitu kan. Ya entah itu anaknya adalah anak mantu, gitu kan. Entah itu misalkan orang tuanya juga seorang mertua, ya sama-sama aja kalau sudah menikah. Gitu. Sama-sama aja, nggak ada perbedaan satu sama lain. Jadi di sini intinya adalah membangun bagaimana suatu kehidupan, suatu tatanan, entah itu di keluarga, entah itu secara sosial yang menjalin kasih sayang. Jadi kasih sayang itu memang fitrah juga dari Allah gitu kan. Nah, di bulan Ramadan inilah momentum sebetulnya untuk kita mematangkan bagaimana sih kasih sayang itu sebetulnya. Diraih dengan cara apa sih kasih sayang itu sebetulnya, gitu kan. Nah, di Ramadan ini ya termasuk dari gue juga ya, selalu kondisi spiritual kita itu lagi tinggi-tingginya, lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Nah, nanti setelah Ramadan ya agak kendor juga gitu kan, nauzubillahnya gitu kan ya. Hanya ya jangan sampai itu terjadilah pada kita, saling memperbaiki diri aja semuanya. Saling apa ya, saling menasehati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Ya gue menyebarkan ilmu ini juga bukan berarti gue yang paling sempurna, justru gue lebih paling bertanggung jawab karena gue harus bisa menjalankan apa yang udah gue omongin kan gitu. Jadi sebenarnya gue paling berat juga. Hanya kenapa gue bisa, hanya kenapa gue membuat rubrik ini, ya jujurnya sebetulnya hanya ini yang bisa gue kasih kalau di bulan Ramadan ya. Selain ya katakanlah keahlian gue yang lain gitu. Dan gue pun punya channel YouTube yang lain yaitu Philhak Channel Sport ya. Yaitu keahlian ya katakanlah keahlian gue dalam menganalisis tentang sepak bola. Dan itu sebenarnya keahlian gue dari dulu. Ya katakanlah seperti itu. Hanya mungkin ada hilang tapi nggak sepenuhnya hilang dan gue coba bangkitkan lagi gitu kan. Sementara dari agama ini ya memang kecenderungan gue dari dulu. Tapi gue berkuliah politik. Cuman di situ ada hikmahnya juga. Jadi gue bisa melihat sudut pandang lain tidak hanya dari sudut pandang agama kan gitu. Nah, jadi artinya pemikiran pun lebih terbuka sehingga akhirnya gue berbicara seperti ini mengenai orang tua dan anak itu sendiri. Dan ya bisa dikatakan orang tua dan anak itu suatu hal yang paling gue kritisi ya. Karena apa? Karena
nampaknya nggak mungkin gitu kan agama Islam ini hanya satu arah, hanya anak harus pada orang tua udah aja sampai situ. Menurut lu sih nggak mungkin juga, dan akhirnya sampai gue temukan jawabannya seperti yang gue ucapkan saat ini gitu. Jadi ya apapun itu, kita sebagai manusia, mau itu orang tua, mau itu anak, mau siapapun itu, tetap kita harus berbuat baik dan saling memberi kasih sayang. Itu sih intinya itu. Nggak ada yang misalkan, oh ini lebih mulia, enggak juga. Bahkan ketika dalam Al-Quran itu seseorang ditinggikan derajatnya, sebenarnya itu dia itu bukannya nyantai, tapi justru ada beban lain yang harus ditanggungnya. Contoh misalkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang adil itu luar biasa kedudukannya, bahkan dijelaskan bahwa salah satu golongan yang di mana hari itu tidak mendapat naungan selain naungan Allah, itu salah satunya adalah pemimpin yang adil gitu kan ya. Saking tingginya derajat pemimpin yang adil itu. Bahkan dalam satu hadisnya yang lain itu kan kita harus hormat kepada pemimpin. Nah, yang harus hormat itu apakah pemimpinnya harus diem? Ya enggak juga. Jadi justru pemimpinnya itulah yang harus memberikan kemakmuran kepada rakyatnya dan katakanlah memenuhi, bukan kehidupannya, memenuhi ini ya, keperluannya lah, kebutuhan kebutuhan secara spesifik gak mungkin, tetapi kebutuhan secara menyeluruh, secara umum, kebutuhan masyarakat secara umum. Kan jadi artinya ketika dihormati oleh Allah, sebenarnya dia ada beban sebagai seorang pemimpin. Begitu juga sebagai orang tua. Ketika derajat orang tua ditinggikan oleh Allah, maka sebenarnya orang tua ini juga punya beban apa? Mendidik anak dengan sebenar-benarnya. Memberikannya tadi itu, yang gue ucapkan, memberi nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, dan menjadi orang tua yang baik gitu kan. Jadi dalam Islam itu yang menurut gue pelajari adalah ketika seseorang derajatnya ditinggikan, maka sesungguhnya di situ ada beban. Ada beban yang maksudnya ada tugas yang harus dijalankan oleh orang tersebut. Ya contoh paling misal kayak ini Rasulullah. Rasulullah itu manusia paling sempurna yang dijamin kekasih Allah. Apakah dia nggak beribadah? Justru dia jadi percontohan untuk umatnya. Justru beliau jadi percontohan bagi umatnya bagaimana cara beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, begitu juga ketika sebagai orang tua derajatnya ditinggikan, tetapi ternyata justru tugasnya adalah bagaimana menjadi percontohan untuk anaknya sendiri. Bagaimana menjadi percontohan untuk anaknya sendiri, dan bagaimana orang tua itu sendiri memberikan pendidikan kepada anaknya. Gitu. Sehingga nanti anaknya itu menjadi generasi penerus yang luar biasa. Seperti itu. Oke, segitu dulu yang gue sampaikan sampai saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menurut kata-kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la